Jungle. Grafik Pareto Excel, statis dan dinamis. Excel merupakan software yang menyediakan banyak visualisasi data untuk kebutuhan pelaporan dan hasil analisis data yang telah diolah. Ada banyak variasi visualisasi yang bisa dipilih. Mulai dari visualisasi sederhana dalam bentuk pie chart, kolom chart, line chart, bar chart, maupun visualisasi yang rumit sekalipun. Pengguna dapat lebih leluasa untuk menggunakan Excel, sehingga dapat mempercantik visualisasi yang dibuat. Mulai dari merubah secondary axis, menampilkan label, merubah warna, gaya, dan tata letak suatu grafik. Salah satu penggunaan Excel secara grafis adalah visualisasi Pareto Chart atau diagram Pareto. Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan cara membuat grafik Pareto sederhana atau statis di Excel, dan grafik Pareto dinamis atau interaktif di Excel. Pada tutorial ini, saya menggunakan Microsoft Excel versi 2010. Sebagai bahan latihan dalam tutorial ini, silahkan download file latihan Excel di deskripsi. Grafik Pareto adalah gabungan grafik batang dan grafik garis, yang menunjukkan urutan banyaknya suatu kejadian. Grafik batang pada grafik Pareto menampilkan frekuensi suatu kejadian secara menurun, dan grafik garisnya menggambarkan jumlah kumulatif kejadian tersebut. Grafik Pareto biasanya diaplikasikan dalam 7 Basic Quality Tools dalam manajemen kualitas. Excel dapat menyediakan visualisasi data grafik Pareto dengan mudah dan cepat. Kita juga bisa membuatnya dengan memanfaatkan data yang ada, melalui kombinasi grafik yang tersedia untuk membuat grafik Pareto. Grafik Pareto, juga dikenal sebagai kurva Pareto, atau analisis Pareto, adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan sebaran relatif dari berbagai masalah, penyebab, atau faktor yang berkontribusi terhadap suatu masalah, atau ketidaksempurnaan dalam suatu sistem atau proses. Grafik ini dinamai dari Vilfredo Pareto, seorang ekonom dan sosiolog Italia, yang pertama kali menggunakannya pada awal abad ke-20. Ide dasar dari grafik Pareto adalah bahwa sebagian kecil penyebab atau faktor dapat menyebabkan sebagian besar masalah atau ketidaksempurnaan dalam suatu sistem atau proses. Oleh karena itu, dengan mengidentifikasi penyebab-penyebab yang paling signifikan, organisasi atau individu dapat fokus pada perbaikan yang paling penting. Grafik ini mengikuti prinsip Pareto, atau dikenal sebagai aturan 80/20. Teori ini berpendapat bahwa 80% manfaat bersumber dari 20% upaya, dan 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebabnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melalui prinsip ini, perusahaan dapat memprioritaskan hal yang lebih penting untuk hasil yang maksimal. Fungsi grafik Pareto. Grafik Pareto membantu mengidentifikasi masalah, atau faktor paling signifikan yang menyebabkan suatu masalah. Dengan berfokus pada beberapa faktor penting yang memiliki dampak tertinggi, perusahaan atau bisnis dapat memprioritaskan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Grafik Pareto memberikan representasi data secara visual, sehingga pembuat keputusan dapat memahami seberapa besar pengaruh suatu masalah. Hal ini membantu dalam membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut, karena faktor-faktor yang berdampak paling besar dapat lebih diprioritaskan. Grafik Pareto banyak juga digunakan dalam quality control, karena dapat mengidentifikasi cacat atau kesalahan, sehingga perusahaan dapat lebih memprioritaskan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, kualitas produk atau layanan juga dapat ditingkatkan. Grafik Pareto membantu dalam alokasi sumber daya,
dengan mengidentifikasi permintaan sumber daya terbanyak dengan hasil yang diinginkan, sehingga sumber daya yang digunakan dapat lebih efektif dan efisien. Cara membaca grafik Pareto. Identifikasi masalah, misalnya masalah yang memengaruhi keuntungan, keluhan pelanggan, masalah teknis, dan cacat produk. Tentukan penyebab atau faktor di balik masalah tersebut. Tetapkan skor untuk setiap masalah, berdasarkan dampak negatifnya terhadap perusahaan. Kelompokkan masalah ke dalam beberapa kategori, misalnya customer service, atau masalah teknis. Rencanakan upaya dengan memprioritaskan masalah dengan skor lebih tinggi, untuk diatasi dan diselesaikan terlebih dahulu. Tidak semua masalah akan memiliki skor tinggi, dan beberapa masalah yang lebih kecil kemungkinan tidak perlu diprioritaskan. Hal ini disebabkan karena dengan memfokuskan sumber daya pada masalah berdampak tinggi, atau masalah dengan skor lebih tinggi, perusahaan dapat secara efisien memecahkan masalah paling signifikan yang memengaruhi keuntungan, penjualan, atau kepuasan pelanggan. Contoh penggunaan grafik Pareto. Grafik Pareto dapat digunakan dalam quality control, untuk menunjukkan bahwa sebagian besar masalah dalam kualitas suatu produk, berasal dari persentase cacat yang lebih kecil. Dengan mengkategorikan berbagai jenis cacat dan frekuensinya, grafik ini dapat secara visual menyoroti beberapa tipe cacat, yang berkontribusi pada sebagian besar masalah kualitas. Hal ini berguna bagi tim quality control untuk mengoptimalkan upaya mereka, dengan memprioritaskan untuk mengatasi cacat berdampak tinggi, supaya dapat meningkatkan kualitas produk. Grafik Pareto dapat menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan, berasal dari sejumlah kecil pelanggan. Dengan menganalisis keluhan pelanggan, dan mengelompoknya berdasarkan frekuensinya, grafik ini dapat menggambarkan segmen pelanggan yang membuat sebagian besar keluhan. Maka dari itu, tim customer service dapat memprioritaskan fokus mereka untuk mengatasi kekhawatiran pelanggan yang berpengaruh besar tersebut, sehingga pelanggan dapat lebih puas. Grafik Pareto dapat digunakan untuk mengetahui bahwa sebagian besar dana berasal dari sebagian kecil investor. Dengan mengkategorikan investor berdasarkan kontribusinya terhadap investasi, grafik ini dapat menggambarkan konsentrasi sumber pendanaan. Karena itu, tim keuangan dapat lebih memahami pentingnya investor utama, dan memaksimalkan upaya untuk menjalin hubungan dengan mereka. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan investor penting tersebut. Grafik Pareto dapat membantu project manager untuk melihat besarnya sumber daya yang dihabiskan dalam tugas-tugas pada suatu proyek, supaya dapat memaksimalkan produktivitas. Dengan mengkategorikan tugas-tugas proyek berdasarkan sumber daya yang dihabiskan, grafik ini dapat mengidentifikasi faktor yang menghabiskan sebagian besar sumber daya proyek, dan berdampak paling minim terhadap hasil. Dengan demikian, project manager dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif, sehingga tim dapat lebih fokus untuk menyelesaikan aktivitas yang paling berdampak besar, untuk memaksimalkan produktivitas dan keberhasilan proyek. Sebelum membuat visualisasi Pareto Chart, terlebih dahulu siapkan satu sumber data. Misalnya, saya ambil contoh sebuah hotel yang memiliki beberapa data komplain atau keluhan tamu. Setelah data telah siap, saatnya kita langsung mulai untuk langkah-langkahnya. Untuk membuat grafik Pareto di Excel, Anda perlu menyusun data dalam urutan menurun, atau dari besar ke kecil. Seleksi data yang akan diurutkan, pada contoh ini adalah data pada kolom B, yaitu rank B3 sampai B11. Pada grup editing, pilih Sort and Filter. Pada opsi yang muncul, pilih Sort Largest to Smallest. Kemudian pada window Sort Warning yang muncul, dengan pilihan Expand the Selection, klik tombol Sort. Maka secara otomatis, Excel mengurutkan nilai data dari yang terbesar ke yang terkecil.
Selanjutnya, buat kolom tambahan atau kolom bantu. Pada contoh ini, saya tambahkan kolom bantu pada kolom C, dan saya namai dengan kumulatif. Kalkulasikan perhitungan secara kumulatif dari satu tabel ke tabel lainnya. Agar lebih jelas dan dapat dilakukan perhitungan secara kumulatif, caranya Anda bisa menggunakan rumus. Pada sel C3, masukkan rumus, sama dengan sel B3. Pada sel C4, masukkan rumus, sama dengan sel C3, ditambah sel B4. Kemudian, lakukan copy-paste sel C4 yang berisi rumus ke sel-sel di bawahnya, atau juga bisa menggunakan autofill. Langkah berikutnya, ubah perhitungan kumulatif dalam bentuk angka menjadi bentuk persen. Caranya, tambahkan kolom bantu yang kedua pada kolom D, dan saya namai dengan kumulatif persen. Masukkan rumus pada sel D3, sama dengan sel C3, dibagi sel C11, ubah sel C11 menjadi absolute reference. Kemudian, lakukan copy-paste sel D3 yang berisi rumus ke sel-sel di bawahnya, atau juga bisa menggunakan autofill. Sedikit catatan untuk sel C11, pada sel tersebut terdapat jumlah total komplain, dan apabila nilainya kita drag ke bawah, maka hasilnya tetap sama. Untuk membuat grafik Pareto, seleksi kolom A, kolom B, dan kolom D. Pilih tab Insert pada ribbon. Pada Group Charts, pilih kolom chart. Pada opsi yang muncul, pilih cluster kolom. Secara otomatis Excel menampilkan grafik pada worksheet Anda. Kemudian pada grup layout, saya pilih layout 3 untuk memposisikan legend di bawah grafik dan memunculkan judul grafik. Klik pada judul grafik, lalu buat tautan atau referensi sel pada formula bar, sama dengan sel A1, agar judul grafik menjadi dinamis. Berikutnya, lakukan klik kanan pada batang grafik yang berwarna merah, atau kumulatif persen, kemudian pilih Change Series Chart Type. Pada window Change Chart Type yang muncul, pilih Line Chart. Klik OK untuk melanjutkan. Kemudian, klik kanan pada grafik garis yang berwarna merah, dan pilih Format Data Series. Pada menu Series Options, ubah menjadi Secondary Axis. Klik Close untuk melanjutkan. Kemudian, lakukan klik kanan pada sumbu vertikal sebelah kanan, dan pilih Format Axis. Pada menu Axis Options, ubah nilai maksimum menjadi 1. Dan klik Close untuk melanjutkan. Grafik Pareto di Excel Anda sudah siap. Dan lakukan pengaturan pada grafik, agar tampak lebih menarik sesuai keinginan Anda. Sedikit saya jelaskan grafik Pareto ini. Grafik Pareto ini menyoroti isu-isu utama, yang harus menjadi fokus bagi pihak hotel, untuk memilah jumlah keluhan yang paling banyak. Misalnya, dengan menargetkan 3 isu pertama, maka akan secara otomatis menangani sekitar 80% keluhan tamu. Grafik Pareto ini dapat membantu dalam mengidentifikasi akar masalah. Dengan mengetahui faktor yang paling berkontribusi, Anda dapat menggali lebih dalam untuk memahami mengapa masalah tersebut terjadi, dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasinya. Sekarang, setelah kita memiliki grafik Pareto statis atau sederhana di Excel ini, mari saya ajak Anda melangkah lebih jauh, dan membuatnya sedikit interaktif. Pengguna dapat menentukan persentase keluhan, yang perlu ditangani menggunakan scroll bar Excel, dan grafik akan secara otomatis menyoroti masalah yang perlu ditangani. Pilih tab Developer pada ribbon. Pada grup Controls, pilih Insert. Kemudian, pada subgroup Form Controls, pilih icon scroll bar. Silahkan pilih sel mana saja untuk penempatan scroll bar. Pada contoh ini, saya letakkan memanjang pada sel F18 sampai M18. Kemudian, klik kanan pada scroll bar, dan pilih Format Control. Pada window Format Control yang muncul,
silahkan lakukan beberapa pengaturan. Pada kolom current value, nilai akan otomatis terisi jika mengklik tombol scroll bar. Pada kolom minimum value, diisi dengan angka 0. Nilai ini membatasi bagian kiri scroll bar untuk item pertama dalam daftar. Pada kolom maximum value, diisi dengan angka 100. Dan pada kolom incremental change, diisi dengan angka 5. Angka pada kolom maksimum, menentukan jumlah maksimum entry perubahan data, karena pada minimum value diisi dengan angka 0, dan incremental change diisi dengan angka 5, maka 100, dikurang 0, dan dibagi 5, sama dengan 20 kali klik perubahan data. Angka pada kolom incremental, juga menentukan jumlah nilai yang ingin kita ubah dalam satu gerakan klik pada scroll bar. Jika Anda isi dengan angka 5, dan mengklik panah kanan pada scroll bar, maka nilainya akan bertambah 5. Pada page change, diisi dengan angka 10. Bagian ini menentukan berapa banyak jumlah data yang akan ditampilkan pada saat Anda mengklik tombol scroll bar. Sel link, saya isi dengan alamat sel, yaitu sel B15. Bagian ini berisi sel tautan saat kita mengklik tombol scroll bar. Jika scroll bar diklik satu kali ke arah kanan, maka sel B15 akan menghasilkan nilai 5, sesuai dengan kelipatan isian nilai pada kolom incremental change. Jika diklik dua kali ke arah kanan, maka sel B15 akan bernilai 10, dan begitu seterusnya. Begitu juga jika klik ke arah kiri, nilai pada sel B15 akan menurun. Rentang nilai pada sel B15 ini, tergantung pada minimum dan maksimum value. Pada contoh ini adalah 0 sampai 100. Setelah selesai melakukan pengaturan, selanjutnya klik OK untuk melanjutkan. Langkah selanjutnya, masukkan rumus pada sel B13, sama dengan sel B15, dibagi 100. Kemudian pada sel B14, masukkan kombinasi fungsi indeks, match, dan if error. Sama dengan if error, kurung buka, indeks, kurung buka, seleksi rang D3 sampai D11, titik koma, if error, kurung buka, match, kurung buka, sel B13, titik koma, seleksi rang D3 sampai D11, titik koma, 1, kurung tutup, titik koma, 0, kurung tutup, tambah 1, kurung tutup, titik koma, 1, dan kurung tutup. Rumus ini mengembalikan nilai kumulatif, yang akan mencakup nilai target. Misalnya, jika Anda memiliki nilai target sebesar 70%, hasilnya akan menjadi 77%, yang menunjukkan bahwa Anda harus mencoba, dan menyelesaikan 3 masalah pertama. Langkah berikutnya, tambahkan kolom baru, yang digunakan untuk komplain yang selesai diatasi. Kemudian pada sel E3, masukkan rumus, sama dengan, if, kurung tutup, sel B14, ubah sel B14 menjadi absolute reference, tanda lebih dari, sama dengan, sel D3, titik koma, sel B3, titik koma, tanda petik, belum, tanda petik, dan kurung tutup. Rumus ini akan mengembalikan nilai jumlah komplain, jika nilai pada sel B14, lebih besar dari atau sama dengan nilai pada sel D3, dan jika tidak, rumus ini akan menghasilkan teks belum, atau masalah belum teratasi. Lakukan copy-paste sel E3 yang berisi rumus ke sel-sel di bawahnya, atau juga bisa menggunakan autofill. Selanjutnya, tambahkan lagi kolom baru, yang digunakan untuk sisa komplain yang belum teratasi. Kemudian pada sel F3, masukkan rumus, sama dengan, if, kurung buka, sel B14, ubah sel B14 menjadi absolute reference, tanda lebih kecil dari, sel D3, titik koma, sel B3, titik koma, tanda petik, selesai, tanda petik, dan kurung tutup. Rumus ini akan mengembalikan nilai jumlah komplain, jika nilai pada sel B14, lebih kecil dari nilai pada sel D3, dan jika tidak, rumus ini akan menghasilkan teks selesai, atau masalah sudah teratasi.
Lakukan copy paste sel F3 yang berisi rumus ke sel-sel di bawahnya, atau juga bisa menggunakan autofill. Pilih tab Insert pada ribbon. Pada Group Charts, pilih kolom chart. Pada opsi yang muncul, pilih cluster kolom. Kemudian pada tab Design, pilih Select Data. Pada window Select Data Source, klik tombol Add. Pada bagian Series Name, seleksi sel D2. Pada bagian Series Values, isi dengan rentang sel kumulatif persen, rank D3 sampai D11. Klik OK untuk melanjutkan. Untuk memasukkan series yang kedua pada grafik, klik tombol Add. Pada bagian Series Name, seleksi sel E2. Pada bagian Series Values, isi dengan rentang sel Compliant selesai, rank E3 sampai E11. Klik OK untuk melanjutkan. Untuk memasukkan series yang ketiga, lakukan dengan cara yang sama. Pada bagian Series Name, seleksi sel F2. Pada bagian Series Values, isi dengan rentang sel sisa Compliant, rank F3 sampai F11. Klik OK untuk melanjutkan. Kemudian, pada bagian horizontal kategori Axis Labels, pilih Edit. Pada window Axis Labels, isi dengan rank A3 sampai A11. Klik OK untuk melanjutkan. Kemudian pada grup Layout, saya pilih Layout 3, untuk memposisikan legend di bawah grafik, dan memunculkan judul grafik. Klik pada judul grafik, lalu buat tautan atau referensi sel pada formula bar, sama dengan sel A1, agar judul grafik menjadi dinamis. Excel akan menyisipkan grafik kolom dengan 3 rangkaian data, yaitu persentase kumulatif, compliant yang selesai untuk memenuhi target, dan sisa compliant. Berikutnya, lakukan klik kanan pada batang grafik yang berwarna biru, atau persentase kumulatif, kemudian pilih Change Series Chart Type. Pada window Change Chart Type yang muncul, pilih Line Chart. Klik OK untuk melanjutkan. Kemudian, klik kanan pada grafik garis yang berwarna biru, dan pilih Format Data Series. Pada menu Series Options, ubah menjadi Secondary Axis. Pada menu Line Color, pilih Solid Line, dan ubah warna sesuai yang Anda inginkan. Klik Close untuk melanjutkan. Kemudian, lakukan klik kanan pada sumbu vertikal sebelah kanan, dan pilih Format Axis. Pada menu Axis Options, ubah nilai maksimum menjadi 1. Dan klik Close untuk melanjutkan. Langkah selanjutnya, klik kanan pada salah satu grafik batang, dan pilih Format Data Series. Pada menu Series Options, ubah Series Overlap menjadi 100%. Kemudian pada menu Fill, pilih Solid Fill, dan ubah warna sesuai yang Anda inginkan. Klik Close untuk melanjutkan. Berikutnya, lakukan dengan cara yang sama, untuk mengubah pengaturan pada grafik batang lainnya, yaitu Compliant Selesai Series. Dengan cara ini, grafik Pareto dinamis atau interaktif telah selesai, dan siap untuk dipresentasikan kepada audiens. Jika Anda mengklik tombol scroll bar ke arah kanan, maka grafik Pareto dan nilai pada tabel sumber data akan berubah secara otomatis. Begitu juga jika Anda klik tombol scroll bar ke arah kiri. Demikianlah pembahasan kita kali ini, tentang grafik Pareto Excel statis dan dinamis. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami, atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY.
Semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.